Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengajaran tentang vibrasi pikiran. Saya akan menyampaikan ini secara perlahan-lahan. Saudara tangkap esensi yang ada, karena ini agak sedikit dalam, dan saya percaya ketika kita mempraktekannya, saudara akan melihat bagaimana hebatnya mujizat yang Bapak Yahweh berikan terjadi dalam hidup saudara. Jadi intinya begini saudara, manusia ini kan energi. Otak kita itu juga ada energi, ada vibrasi. Nah, vibrasi kita itu akan terhubung ke alam semesta. Artinya apa saudara? Artinya adalah pada saat kita berpikir, maka pikiran kita itu ditangkap oleh alam semesta. Kalau pikiran kita buruk, kita akan mendapatkan hal yang buruk. Tapi kalau pikiran baik, akan mendapatkan hal yang baik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita bekerja menggunakan pikiran, kita bekerja pakai pikiran atau enggak? Pakai pikiran dong. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, selalu memakai pikiran, saudara-saudara. Nah, saya juga kasih tahu bahwa pikiran inilah yang dilihat oleh Tuhan, saudara. Sekali lagi, pikiran kitalah yang dilihat oleh Tuhan. Jadi berhati-hati menggunakan pikiran, saudara. Saya akan buktikan beberapa ayat yang saya baca menunjukkan bahwa saudara tidak akan bisa mengelak dari pandangan mata Tuhan. Apa yang saudara pikirkan, apakah itu pikiran buruk, apakah itu pikiran baik, itu ditangkap oleh Tuhan. Alam semesta ini adalah sistemiknya. Pikiran kita akan bergetar di alam roh, alam gaib, alam yang tidak nampak. Dan getaran itu akan ditangkap oleh Tuhan. Sekarang saya akan bacakan ayat-ayatnya sebagai bukti bahwa pikiran kita itu ditangkap oleh Tuhan. Beresyit 6 ayat yang kelima atau Kejadian. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Nah, saudara lihat di situ ada kalimat pikiran. Jadi pikiran itulah yang ditangkap oleh Tuhan. Kenapa sampai Noah disuruh membuat bahtera oleh Bapa Yahweh, dan siapapun yang tidak masuk ke dalam bahtera itu, dia akan binasa. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, 120 tahun Noah memberitakan kebenaran. 120 tahun itu bukan waktu yang pendek loh, waktu yang sangat panjang. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau masuk ke dalamnya. Kalau saudara pikir, kira-kira Tuhan jengkel nggak dengan manusia itu? Jengkel, marah, dan murka bahkan saya katakan. Karena dikatakan di ayat tadi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat. Jadi Tuhan melihat pikiran. Karena vibrasi pikiran dan hati itu bergerak terus di alam roh. Bayangkan saudara, kalau saudara yang dipikirkan mujizat, pasti mujizat terjadi. Tapi yang terjadi sekarang yang dipikirkan apa? Masalah, betul nggak? Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau saudara berhadapan dengan masalah, nggak usah mikir masalah, apalagi masalahnya itu tidak bisa dipikir. Lebih baik saudara mikir
mujizatnya, betul nggak? Ya, jadi kalau kita mikir masalah, yang terjadi adalah masalah itu sendiri yang mendatangi kita. Kemudian di pasal 15 ayat 9 masih di kitab yang sama. Waspadalah supaya jangan timbul pikiran yang jahat di dalam hatimu. No, pikiran yang jahat di dalam hati. Jadi kalau pikirannya itu sudah jahat, dia akan connect dengan hati. Itulah yang disebut koheren, saudara. Menyatu. Waspada supaya jangan timbul pikiran yang jahat di dalam hatimu yang mengatakan, tahun ke-7 tahun pembebasan sudah dekat, dan matamu menjadi jahat melawan saudaramu yang membutuhkan, dan engkau tidak memberi apapun kepadanya, dan dia berseru kepada Yahweh melawan engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Kembali lagi, Tuhan itu melihat pikiran manusia, saudara. Kemudian di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 94 ayat 11. Yahweh mengetahui pikiran manusia bahwa itu adalah sia-sia. Perhatikan kalimat awal, Yahweh mengetahui pikiran manusia. Jadi hari ini, ayo apa sih yang saudara pikirkan? Apakah engkau berpikir tentang kekudusan? Jadi kudus. Apakah saudara berpikir tentang mujizat? Jadi mujizat. Apakah saudara berpikir tentang kenajisan? Jadilah dosa. Apapun yang saudara pikirkan, alam semesta hanya menyetujuinya. Kalau saudara setuju datangnya mujizat dalam hidup saudara, maka alam semesta akan berkata, ya, engkau layak untuk mendapatkan mujizat. Saya ingin materi ini betul-betul diterapkan, dan saya ingin ada jemaat di Kehilat kita ini yang bersaksi. Ya. Karena apa? Karena kita mau praktek firman. Sekarang saya bacakan di kitab Yeremia 11 ayat 2. Namun ya Yahweh Sebaot yang menghakimi dengan kebenaran, yang menguji pikiran dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu ke atas mereka, sebab kepadamu aku telah mengungkapkan perkaraku. Nah, arti dari ayat ini, saudara, kalau saudara menghadapi masalah, menghadapi tantangan, apakah saudara dicurangi orang, saudara ditipu orang, saudara dirampok orang, saudara tinggal lapor sama Tuhan. Kenapa? Karena Yahweh Sebaot menghakimi dengan kebenaran, yang menguji pikiran dan hati. Jadi, janganlah kita menggunakan pola-pola kasar. Kecuali kalau memang saudara punya perkara, sudah masuk ke ranah hukum. Itu lain masalahnya. Misalnya sertifikat tanah saudara direbut orang. Saudara masuk dalam ranah hukum, enggak masalah. Ya, tetapi saudara tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Bapa Yahweh yang akan tolong dan memenangkan perkara saudara. Biarlah aku melihat pembalasanmu ke atas mereka, sebab kepadamu aku telah mengungkapkan perkaraku. Jadi kalau saudara memang ada pergumulan di ranah hukum, pertanyaannya sudah berdoa belum sama Tuhan? Saudara sudah mengandalkan Dia atau tidak? Ya, saya perlu kasih tahu kepada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Seberat apapun tantanganmu, perkara yang sedang jalan, serahkan itu semua kepada Bapa Yahweh.
Percayalah, Bapak Yahweh itu melihat kondisi kita. Apakah saudara dalam keadaan buruk situasi? Atau saudara sedang merasakan kebahagiaan? Tetap Tuhan melihat pikiran dan hati. Sekarang kita pindah ke perjanjian baru. Matius pasal 9 ayat yang keempat. Dan Yesua setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, mengapa kamu memikirkan yang jahat di dalam hatimu? Wow. Yesua saja tahu ya pikiran orang, saudara. Saya pernah berdoa begini, Tuhan, berilah saya karunia untuk saya bisa melihat pikiran orang. Tapi sampai hari ini saya belum dapat, saudara. Kalau dapat, wow, saya bisa lihat nih jemaat Alef tahun yang pikirannya jahat itu siapa, yang pikirannya kudus itu siapa. Makanya Tuhan belum kasih sama saya. Saya berdoa begitu, Tuhan, berilah saya karunia untuk melihat pikiran orang. Jadi kalau saya tahu, saya langsung datangin orangnya, kamu pikirannya jahat ya, ayo berubah. Gitu saudara ya, tapi saya belum dapat, ya sudah tidak apa-apa. Ya. Yang penting saya sudah minta. Kalau Tuhan karuniakan, ya puji Bapak Yahweh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting saya sudah berdoa. Tapi sekali lagi dari ayat ini, saudara tidak bisa mengelak. Saya ambil contoh, ketika Petrus berkata kepada Yesua, bersama dengan murid-muridnya, Petrus berkata, aku bersedia untuk masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Ternyata itu hanya bohong, saudara. Yesua tahu, makanya Yesua katakan, sebelum nafiri dibunyikan, nafiri pergantian waktu jaga maksudnya, engkau sudah menyangkal aku 2 kali, saudara. 3 kali ya, 3 kali. Artinya apa? Artinya Yesua itu tahu betul pikiran manusia. Nah itu loh saudara, makanya saya berdoa, Tuhan saya dikasih karunia begitu. Ya, supaya saya bisa melihat pikiran orang. Wah itu kalau punya karunia itu keren saudara, betul enggak? Ya. Saya jalan gitu, saya bisa tahu orang ini sedang mikir apa. Wow, keren banget ya. Sekarang kita lihat di pasal 15 ayat 19. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Saya membaca ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa Tuhan itu melihat pikiran kita. Sama seperti Petrus, mungkin waktu Petrus ngomong seperti itu, murid-muridnya yang lain kagum ya saudara. Wah hebat juga nih teman kita yang satu ini. Dia berani mati dan masuk penjara bersama dengan Yesua. Tapi ternyata ucapan itu langsung ditapis oleh Yesua. Karena dia tahu bahwa Petrus sedang berbohong. Nyatanya dia sedang ketakutan. Hebat saudara-saudara. Saya kagum dengan Yesua. Ya, bagaimana tidak? Dia dibohongi langsung ditembak loh. Kamu akan menyangkal aku 3 kali. Wah keren saudara. Jadi sekali lagi, pikiran adalah energi. Apa yang saudara pikirkan, getaran atau vibrasinya ditangkap dengan jelas oleh alam semesta
yang merupakan sistemiknya Bapa Yahweh. Sekali lagi, kita bekerja tiap hari itu memakai pikiran. Kita hidup dari pikiran, kerja juga dengan pikiran, dan menjalani hidup dengan pikiran. Tetapi kegagalan itu terjadi karena gagal mengelola pikiran. Kita tidak pandai dalam memanage pikiran. Saya ambil satu contoh. Kita minum kopi dan dapat merasakan nikmatnya itu juga menggunakan pikiran. Kalau saudara minum kopi atau teh, langsung saudara merasa, enak banget ini, pakai pikiran bukan? Gitu. Dan di sanalah langsung kita bisa rasakan di dalam hati kita. Jadi pikiran adalah alat yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Bagian dari kesadaran yang menempel dalam tubuh kita. Nah, pikiran itu memiliki fungsi, perhatikan fungsinya, agar saudara bisa memanage pikiran. Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Pikiran itu memiliki fungsi, yaitu menganalisa sesuatu. Yang kedua, mengobservasi sesuatu atau menyelidiki. Pikiran juga mengerti segala realitas dengan bayangan. Apakah itu bayangan memori masa lalu maupun memori masa kini atau masa depan. Jadi ketika kita hidup dalam yang disebut dengan present tense, masa kini, saudara yang dipikirkan itu yang mana? Pikiran yang kemarin, pikiran yang tahun lalu, pikiran yang 10 tahun yang lalu, atau apa? Sebetulnya saudara, saya boleh katakan, kalau orang memiliki dendam, itu akibat dia memikir masa lalu. Betul nggak? Ini artinya pikiran manusia itu cerdas nggak? Cerdas, cuman dia menempatkannya di tempat yang salah, saudara. 10 tahun yang lalu, sampai hari ini masih ingat. Tapi peristiwa-peristiwa baik yang terjadi kemarin, mujizat-mujizat yang dahsyat terjadi kemarin, sudah tidak ingat lagi. Ngeri bukan? Kenapa kita lalu berpikir nun jauh di belakang sana? Sementara banyak mujizat kita tidak ingat. Karena saya tahu bahwa apa yang bernuansa negatif, itulah yang menarik sekali. Ya. Oleh karena itu saudara, gunakan pikiranmu seefisien mungkin. Kita harus seefisien mungkin dalam menggunakan pikiran. Tahu kapan menggunakan analisa, kapan menggunakan imajinasi, tahu menggunakan memori. Namun kebanyakan orang tidak tahu waktu menganalisa segala sesuatu. Inilah yang timbul masalah. Seharusnya membayangkan tetapi menganalisa. Itu salah, saudara. Saya ambil contoh misalnya. Seperti saat kita minum kopi, kita tinggal merasakan saja. Kok masih dipertanyakan? Begitu juga saat kita mengharapkan mujizat tertentu, kita tinggal rasakan saja apa yang ingin terjadi dalam hidup kita, tinggal kita rasakan, kita bayangkan. Jangan kita menganalisa nanti dari siapa, itu bukan urusan kita. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya. Nah terkadang orang itu yang dipikir bukan final destination, tujuan akhir.
tapi prosesnya yang dipikir. Nah, ini yang salah. Makanya banyak orang yang berkata, saya praktek hukum loa kok belum ya? Nanti 1 minggu lagi ngomong, kok belum ya? Yang lebih parah lagi, tolong dong Pak didoain. Loh, kemarin sudah didoain, minta didoain lagi. Ya kan belum dapat. Loh, bukankah alam semesta itu sedang bergerak? Betul ya Bapak Ibu? Kalau alam semesta sedang bergerak, jangan kita hentikan. Alam semesta kan sedang bergerak, tapi kita hentikan, ya kita mundur lagi. Jadi doa-doa yang kemarin dipanjatkan itu di-cancel, dibatalkan. Nah, ini yang saya katakan, kebanyakan bagi semua orang seperti itu. Pikiran itu akan merekam semua pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu direkam. Ada rekam jejaknya, saudara. Sama seperti berulang kali saya katakan, saudara main komputer, seberapa lama, 10 tahun kek, tetap ada rekam jejaknya. Jadi saudara mesti paham. Makanya biasanya orang-orang yang paham akan komputer, kalau dia melihat komputernya mulai lemot, coba saudara cari file jenis log. Nanti akan sangat banyak, mungkin bisa puluhan bahkan ratusan ribu. Nah itu di delete all, kemudian di enter langsung hilang semua, komputer saudara akan berjalan dengan baik. Akan lebih baik lagi kalau di defrag. Komputernya akan dirapikan lagi. Seperti defrag itu ibarat begini saudara. Saudara kalau masuk ke perpustakaan, ambil buku, saudara baca, bukunya digeletakke. Nanti saudara pingin ambil buku, dia ambil lagi, dibaca lagi, digeletakke lagi, ditaruh lagi di meja. Sampai akhirnya buku-buku itu berantakan semua, karena kita baca tapi tidak dikembalikan. Nah, defrag itulah mengembalikan semua file, semua buku-buku yang kita baca kembali ke tempat yang aslinya. Tetapi karena kerjanya itu terlalu banyak, atau kadangkala terjadi listrik mati dan sebagainya, maka terjadi yang namanya bad sector. Itu kalau saudara mau bicara tentang komputer. Sama seperti kita. Dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, semua yang saudara lakukan itu ada rekam jejaknya, saudara. Ada memorinya di pikiran kita. Jadi, masalah datang karena orang gagal mengelola pikiran. Sehingga hidup kita dikendalikan oleh pikiran. Bukan saatnya menganalisa, malah menganalisa. Lah ini kan kacau saudara. Saatnya menganalisa, analisa. Tapi saatnya membayangkan, bayangkan. Ya, bukan saatnya untuk mengungkit memori yang buruk, malah menganalisa. Kenapa orang bisa cerai? Karena pikiran analisa keburukan. Sehingga keburukan yang diumbar keluar, bagaimana tidak kacau kalau begitu, saudara? Jangan pernah kita mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau saudara ingin hidup benar di hadapan Tuhan, peristiwa yang sudah lalu biarlah berlalu. Ayo kita pikirkan peristiwa-peristiwa hari esok yang sudah dipersiapkan Tuhan dengan banyak mujizat yang akan mencegat hidup saudara. Saya berharap saudara paham dengan bahasa saya. Karena saya tidak menggunakan bahasa tinggi.
Saya hanya menggunakan bahasa yang sederhana. Ayo mulai kita berpikir ke masa depan. Saudara boleh melihat ke belakang sedikit. Itu pun yang dilihat bukan yang buruk. Tapi lihatlah hal-hal yang baik di masa lalu. Saudara boleh ulangi kembali. Tapi hal-hal yang buruk abaikan. Jangan pernah saudara jamah. Karena hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana seringnya kehidupan rumah tangga ini berantakan. Karena adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, KDRT ini akan merusak image anak. Kenapa? Karena anak akan menciptakan pikiran liar bahwa di masa depan ini sangat berbahaya. Saya pernah konseling dengan seorang perempuan, umurnya sudah 40-an, tetapi dia belum kawin. Dilihat dari wajahnya, dia cantik. Tetapi dia belum kawin. Lalu saya langsung paham bahwa dia punya traumatis masa lalu. Saya tanyakan, apa yang kau lihat pada masa lalu sehingga kamu takut untuk kawin? Takut untuk berumah tangga? Dia katakan, saya sering melihat mama saya dipukul berulang kali pakai sabuk. Kadangkala wajahnya sampai memar-memar. Mama saya sudah teriak-teriak. Dan papa saya nggak peduli, dipukul kayak mukulin sapi katanya. Saya katakan, itu kalau lapor polisi habis kena itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, keributan dalam rumah tangga, di sisi lain, mengampuni, tetapi di sisi lain menolak. Saya pernah mengkonseling seseorang, dan orang ini karena mengalami perselingkuhan. Dan apa yang terjadi, istrinya mengatakan bahwa aku sudah tidak lagi bisa terima dia. Karena dia bekas orang lain. Tapi kamu masih sayang enggak? Masih, sangat sayang banget. Lo sayang banget, tetapi kamu ngecap dia bekas terus sama orang lain. Sehingga kebutuhan biologis suamimu tidak dipenuhi. Ya habis bagaimana ya Pak, setiap saya mau melakukan hubungan biologis, saya ingat kalau suamiku bekas orang lain. Saya tanya, emangnya kalau bekas kenapa? Saya jijik katanya. Lalu saya mencoba untuk membuka wawasan dia. Saya katakan, kalau kamu makan di restoran, itu piring dan sendok bekas orang lain enggak? Bekas orang lain, kok kamu mau makan? Loh, saya benar nggak ngomong kayak gini, saudara? Kalau saudara tidur di hotel, kamar tidur, kasur itu bekas orang lain nggak? Bekas, kok saudara nggak jijik? Ayo, kalau kita mau bicara soal bekas loh ya. Tapi sebetulnya yang terpenting di sini adalah pengampunan. Ketika kita bisa melakukan pengampunan, maka mujizat-mujizat besar pasti terjadi. Waktunya harus imajinasi, malah menganalisa. Ini yang namanya tidak efisien. Makanya kita harus memiliki
sesuatu, yaitu pikiran kita gunakan dengan seefisien mungkin. Jadi kalau waktunya berimajinasi, ya udah berimajinasi. Waktunya memperhatikan, perhatikan. Waktu menganalisa, analisalah. Caranya bagaimana supaya berhasil? Orang suka tanya begitu. Caranya supaya saatnya imajinasi, imajinasinya yang baik. Caranya gimana, Pak? Jawabannya gampang, berlatih. Kalau saudara bisa berlatih, maka saudara akan menjadi tenang pikiran saudara. Contoh sekali lagi, ketika kita menikmati secangkir kopi atau makanan-makanan yang lain, ya rasakan dan nikmati saja. Jangan mikir yang lain. Saatnya ibadah, ya rasakan saja ibadah. Jangan pikiran kita ngeluyur ke rumah. Itu enggak efisien namanya, saudara. Wong kita ibadah ya paling lama 2 jam, betul enggak? Kalau lama sedikit ya sebutlah 3 jam. Tapi waktu seharian itu milik saudara. Tuhan butuh waktu yang kira-kira 2-3 jam itu. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Saya percaya kok kalau saudara pintar mengelola pikiran, maka mujizat-mujizat besar pasti terjadi. Cara yang paling mudah adalah, saya kasih tahu saudara, caranya. Coba selama 1 menit, ya, saudara bermeditasi. Ini saya kasih contoh ya saat saya bermeditasi. Lakukan meditasi secara berkala atau terus-menerus untuk menggantikan pikiran liar. Ya. Jadi saudara bermeditasi, contoh yang paling gampang adalah dalam 1 menit jangan mikir apa-apa, tapi dengarkan nafas yang keluar masuk dari hidung, begini. Jadi bukan nafas yang diatur seperti tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan, bukan yang itu. Nafas biasa. Jadi saudara lakukan itu dalam 1 menit saja. Pikiranmu lari enggak? Ya, kira-kira saudara pikirannya bisa lari enggak? Kalau pikiranmu bisa lari, itu dilatih. 1 menit loh. Bisa enggak cuma hanya dengerin nafas saudara? Makanya cari tempat yang sepi untuk bermeditasi. Sampai di sini paham? Nah, setelah 1 menit berhasil, ditambah 2 menit. Itu konsentrasi loh itu. Nanti ditambah lagi sampai 3 menit. Bisa 5 menit, bagus. Hanya mendengar suara nafas saudara. Setelah itu baru tingkatkan lagi dengan menggunakan sistem bayangan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Gunakan sistem bayangan. Jadi dengan saudara terlatih, maka saudara bisa dengan mudah mencari tempat yang sepi, langsung meditasi di situ. Nanti kalau sudah mahir, 1 jam itu terasa pendek sekali saudara. Begitu buka mata, loh kok jamnya sudah mingser 1 jam. Ya. Tapi sekali lagi, yang model begini, ini godaannya besar sekali saudara. Karena pikiran liar kita kadang mengembara kemana-mana. Saya ambil contoh, ketika saya mendengar seseorang menyampaikan sesuatu,
Kadangkala pikiran liar itu ngomong, mengomentari. Nah sekarang saya ingin tanya kepada saudara, bolak-balik saya sudah ngajarin. Ketika pikiran liar itu berbicara, apa yang harus saudara lakukan? Ada yang tahu? Apa yang harus saudara lakukan? Ketika pikiran itu mengomentari buruk tentang saudara. Halo? Ucapkan kalimat yang terbalik. Bagus, pinter-pinter. Jemaat Aleph Tau. Saya berharap saudara yang ada di rumah juga masih ingat apa yang saya sampaikan. Ucapkan kalimat-kalimat yang terbaik. Jangan kita mencipta masa lalu kepahitan, membayangkan masa depan itu takut, karena pikiranmu belum terlatih. Saya kasih tahu, yakini saja, percayai saja, bahwa hidup kita semuanya itu dimonitor oleh Tuhan. Kesulitan sebesar apapun, lapor saja sama Bapak Yahweh. Jangan malah ribut anut grubyuk dak karu-karuan, marah-marah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi yang terjadi menambah masalah baru. Ini mumpung saya ada di sini, ya, saya sedikit kasih laporan kepada saudara tentang progres pembangunan kita. Untuk waktu kemarin, masalah tulang-tulang sudah selesai. Sekarang, mulai besok, ini tukang-tukang sudah pada datang untuk memulai kembali pembangunan kita, yaitu memasang tembok, saudara. Dan ini akan memakan waktu kira-kira 4 bulan. Jadi, saudara terus dukung doa ya Bapak Ibu, supaya pembangunan kehilat kita selesai dengan sempurna, dan menjadi kehilat terbesar dan terbaik di dunia. Karena kita tahu bahwa jikalau kita punya kehilat yang besar, Bapak Yahweh pasti kirimkan banyak jiwa. Dan itu visinya. Walaupun ada orang yang protes sama saya. Ada loh yang protes WA sama saya. Pak Lukas, ngapain menghambur-hamburkan uang untuk bikin kehilat gede? Sayang Pak, lebih baik dipakai untuk memberikan kehidupan untuk jemaat. Saya agak jengkel juga. Saya bilang, lah itu enaknya gimana itu, apa dirobohkan saja? Tak gituin saudara. Kan saya salah, ya toh, menghamburkan duit untuk kehilat gede. Anda tidak setuju, apa robohkan saja? Kita nggak usah punya kehilat gitu? Ya tidak, betul nggak Bapak Ibu? Semakin besar kehilat, semakin banyak jiwa yang dikirim untuk diselamatkan. Haleluya. Contohnya di Nigeria. Nigeria itu terkenal negara narkoba. Coba orang-orang yang ditangkap mesti kebanyakan dari Nigeria. Tapi Nigeria punya gereja terbesar di dunia. Gereja kok 3 kilometer, umum ya saudara. Enggak umum itu gereja kok 3 kilo. Jumlah jemaatnya itu berapa juta, dahsyat sekali. Kenapa? Karena kalau wadahnya besar, Bapak Yahweh akan kirimkan banyak jiwa. Jangan berpikiran sempit. Lalu berkata, ngapain bikin kehilat besar-besar? Jemaat yang miskin banyak. Terus suruh gimana? Ya bagi dong berkat supaya
mereka sejahtera. Terus keilatnya mau diapain? Ya kan? Nah ini orang yang pikirannya pendek, saudara-saudara. Saya sudah berdoa, saya sudah membuka tingkap-tingkap langit dari keempat penjuru angin. Lihat ini. Nah, itu. Ya. Saya membuka 4 penjuru angin. Karena ada janji Bapa Yahweh. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan kepada kita. Ya. Jadi saya meyakini bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dan sekali lagi, mulai besok, ya, pembangunan akan kembali dimulai. Ini namanya termin kedua. Termin pertama itu tulang-tulang, ya, tulang-tulangnya sudah selesai. Sekarang termin kedua. Kemudian, saudara-saudara, saya katakan, pikiran adalah magnet. Apa yang kita pikirkan, kita tarik dalam hidup kita. Hati-hati jika pikiran dan ucapanmu buruk, vibrasinya akan menghantam air yang ada dalam gelas di rumah saudara. Saudara paham ucapan saya? Kalau saudara marah-marah di rumah, ada di sini yang di rumah tukang marah? Nggak ada. Wow, dahsyat. Ya. Ada di sini kalau di rumah ngomel? Nggak ada. Wow, jemaat Aleph tahu memang top markotop. Amin. Ya, haleluya. Ya, saudara boleh tepuk tangan. Puji Tuhan. Tapi apakah benar saudara mengatakan tidak marah? Ya, saya katakan ada yang marah tidak. Ada yang mutung tidak, ada yang ngomel tidak mau ngaku. Ya namanya dikehilat masa mau ngaku. Saya kadangkala berpikir gini ya Bapak Ibu. Apa saya perlu ya tinggal di rumah jemaat sehari-sehari gitu ya. Biar tahu mereka itu ngapain gitu, khususnya jemaat yang tukang ngamuk. Ya, pengen tahu saya ngamuknya jemaat itu bagaimana gitu loh. Gitu. Makanya kalau seperti itu dijauhi sama rezeki, amin. Ya, itu sebabnya hati-hati. Jika pikiran dan ucapanmu buruk, vibrasinya akan menghantam air dalam gelas. Stoples yang berisi gula, stoples yang berisi garam, kopi, dan sebagainya. Saudara makan tuh energi-energi buruk setiap hari. Bagaimana hidup kita bisa diberkati kalau begitu? Mungkin saudara bilang, oh Pak Lukas ngawur, mana ada ucapan-ucapan kok bisa nempel di gelas. Saudara ingat gak penyelidikannya Profesor Masaru Emoto dari Jepang? Ya kan? Nasi dikutuki tulisan saja, busuknya lebih cepat, saudara. Itu tanda bahwa vibrasi pikiran dan hati kita itu bisa ngobrak-abrik apapun dalam rumah tangga kita. Kalau saudara lihat suami atau istri saudara cembetut saja, nggak nyaman nggak? Nyaman ya? Nyaman atau tidak? Nggak nyaman. Malah ada yang ngomong sama saya gini, saya ini orang dari luar ya, yang saya sampaikan ini orang dari luar. Saya ini serba salah Pak. Di rumah saya diomeli istri. Begitu saya keluar, saya diomeli orang. Saya pikir saya ke gereja, diomeli pendeta.
Jadi hidup saya ini sial banget. Di sana sini diomeli orang. Saya bilang buktikan bahwa hidupmu berbeda. Kalau hidupmu berbeda, lihat mujizat-mujizat besar pasti terjadi. Ya. Energi vibrasi kita akan mengganggu pekerjaan dan semua kebutuhan dan keinginan kita akan tertutup secara total. Inilah kemampuan pikiran kita. Oleh karena itu, pikiran kita itu hebat enggak? Hebat. Jadi pikirkan saja hal-hal yang baik. Ya. Kenapa orang bisa cerita tentang masa lalunya? Karena semua kehidupannya itu direkam di memori pikirannya. Masalah datang karena orang gagal mengelola pikiran. Sehingga hidup kita dikendalikan oleh pikiran. Bukan saatnya menganalisa, malah menganalisa. Ini kan kacau, saudara. Bukan saatnya menggugat atau mengungkit masa lalu, malah menganalisa. Jadi kacau, saudara-saudara. Saya ambil satu contoh, bahwa pikiran itu adalah magnet, saudara. Kalau saudara mau ke Jakarta, mau pergi ke rumah family, saudara berpikir, aku pasti nanti akan ketemu ke family saya, betul nggak? Atau saudara bilang, aku mau mudik, mau ketemu sama nenek di kampung. Pasti saudara yang membayangkan nanti ketemu nenek. Saudara tidak akan membayangkan jalan tol atau jalan tikus, betul nggak? Pokoknya yang penting aku ketemu sama nenek saya. Itu artinya apa, saudara? Artinya adalah, kalau saudara melihat jalan tol, yang dipikirkan jalan tol, yang dipikirkan jalan tikus, itu sama saja yang dipikirkan itu proses. Sampai di sini ngerti? Jadi kalau saudara mau pergi, oh saya mau pulang kampung, mau ketemu nenek, yang dibayangkan saudara ketemu nenek. Bukan yang saudara pikirkan itu jalan tol atau apa namanya, jalan tikus. Enggak. Yang saudara pikirkan pokoknya saya pasti ketemu nenek. Itu artinya melihat ke tujuan akhir. Nah, saya tunjukkan kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu apa? Gengsi. Gengsi itulah yang akan menghambat kehidupan masa depan saudara. Saya katakan gengsi itu adalah ego arogansi kita yang menyalahkan kenyataan. Kita terlalu arogan untuk mengakui kesalahan. Itulah yang namanya gengsi. Kadangkala kalau saya lihat ya, contoh misalnya seperti Afram sama Kenan. Pada waktu mereka bertengkar, dan saya melihat salah satu ada yang salah, saya langsung tuding dan berkata, ayo minta maaf. Gak mau loh saudara, gengsi. Gengsi inilah yang akan menghambat. Akhirnya saya harus memberitahu, tahu nggak kalau adikmu atau kakakmu itu sayang sama kamu. Jadi kita suntik kalimat itu. Supaya apa? Meleburkan gengsi. Siapa sih kita? Kita ini adalah makhluk Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak peduli saudara itu lulusan sarjana, atau saudara tidak tamat SD, ada potensi besar yang Tuhan tempatkan dalam diri saudara. Artinya apa saudara saya ngomong begini? Jangan sampai orang yang pendidikannya tinggi jadi arogan, sombong. Kesombongan itu karena dia merasa memiliki kelebihan.
Dia tidak tahu bahwa tiap-tiap manusia itu juga memiliki kelebihan, memiliki keunggulan masing-masing. Harga diri adalah saat di mana hidup kita bisa memiliki value atau nilai untuk pekerjaan sekecil apapun. Kadangkala orang berdalih apa? Enak aja gua minta maaf. Harga diri gua mau ditaruh di mana? Kan sering begitu. Emang kita mau dihargai berapa sih? Ya. Kita itu di mata Tuhan itu sampah, saudara. Kita bisa kumpul seperti ini karena anugerah semata-mata. Jadi melalui pembelajaran tentang pikiran ini, saya memacu kembali saudara. Untuk kita selalu berpikir hal-hal yang positif. Sehingga yang positif itu akan ada dalam hidup saudara. Dan kehidupan saudara akan banyak diwarnai dengan mujizat-mujizat yang besar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pagi ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanamkan di dalam hati. Kami memiliki pemikiran yang baik, sehingga masa depan kami pun menjadi baik. Kami menyadari bahwa hidup kami ada dalam pemandangan mata Tuhan. Jangan sampai Engkau melihat pikiran dan hatiku buruk, sehingga membuat hidupku penuh dengan banyak masalah. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Meteraikan di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya.